Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tulip IPA tanggal 3 Agustus. Mohon maaf agak lama baru kita bahas. Langsung saja nomor 1. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Ya, berarti kalau tanpa perkawinan namanya vegetatif atau aseksual. Kemudian terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan berarti alami. Mana yang vegetatif alami? C. 1C vegetatif alami. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar tumbuhan ya, gambar bagian bunga maksud saya. Berdasarkan gambar tersebut, putik dan kelopak bunga secara urut, harus urut ya, ditunjukkan oleh nomor ya, yang putik. Putik nomor 1 harus urut. Kemudian kelopak nomor 5. 1 dan 5B. 1 dan 5B. Nomor 3. Jatuhnya serbuk sari satu bunga ke kepala putik bunga lain. Berarti terjadi penyerbukan. Yang kata kuncinya yang masih satu pohon. Ya, bunga lain tapi masih satu pohon. Nah, berarti tetangga ya toh? Tetangga nama lainnya apa? Tetangga. Ya, geitonogami. Kalau bastar itu bunganya lain, tumbuhannya lain, beda varietas. Kalau autogami berarti sendiri, berarti penyerbukan sendiri itu satu pohon, satu bunga serbuk sari jatuh pada kepala butik bunga yang sama. Itu autogami. Kalau alogami berarti penyerbukan apa namanya? Silang dari satu serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada serbuk pada putik menjatuh apa? Jatuh pada kepala putik bunga yang lain dan beda pohon. Ya, semoga mudah dipahami. Nomor 4, anemogami. Katanya dari kata anemo. Nah, gami-gami itu berarti nanti tentang penyerbukan. Merupakan penyerbukan pada tumbuhan dengan perantara anemo angin ya, oleh angin. Oke, selanjutnya nomor 5. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan di antara adalah coba kita cek tunas umbi spora ini vegetatif alami, okulasi buatan, menyambung buatan, tapi bijinya generatif. Stek, cangkok, merunduk. Nah, jawabannya adalah C. Ya, kultur jaringan ya buatan tapi biji generatif. Nomor 6, jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 6, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Ya, nama lainnya akar tinggal adalah rimpang atau rizoma. Yang mana? Yang jai-jainan, yang B ini ya, B. Yang B, mohon maaf. Kalau A itu tunas akar, C itu stolon atau geragih, D ini spora. Jadi jawabannya adalah B. Mohon maaf ini kebablasan. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau ada batang yang menjalar baik di tanah atau di atas permukaan air, kemudian buku-bukunya bisa tumbuh tumbuhan baru adalah stolon atau geragih. Ini pisang adalah tunas batang. Mana yang geragih dan tunas batang? A. Nomor 7 adalah A. Nomor 8. Tumbuhan berikut yang berkembang biak dengan spora. Spora, bangsa paku-pakuan dan lumut. Pakis haji, jahe, kunyit salah. Ya, yang betul cuma pakis. Jamur, arbei, semanggi. Ya, mungkin jamurnya bisa betul. Kemudian kentang salah semua. Yang betul adalah D, berarti D. Suplir, lumut, paku-pakuan. Ya, D. 8D. 9. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan seperti pada tabel berkembang biak dengan cara apa? Berarti ini sama. Berarti berkembang biaknya dengan cara apa? Jahe temulawak kencur merupakan jahe-jainan. Berarti adalah rizoma atau rimpang atau akar tinggal. 10. Perhatikan gambar berikut. Contoh tumbuhan yang
dapat dikembangbiakkan seperti gambar. Ya, dapat dikembangbiakkan seperti pada gambar. Ini adalah merunduk ya, merundukkan batang kemudian ditimbun tanah bisa tumbuh akar sehingga kalau dipisah jadi tumbuhan baru. Mana yang bisa? Ya, nomor 10 adalah biasanya apel, alamanda. Ya, sirih sebenarnya bisa, tapi jambu jarang. Sawo kalau kalau yang berkambium biasanya dengan cara mencangkok atau menyambung. Ya, melati juga bisa, sepertinya bisa untuk dirunduk juga. Tapi belimbingnya yang sulit. Oke, nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Ada pasangan ya. Yang betul ya. 1C itu, Pak. Pegagan dengan geragih, betul. 2A, bawang merah dengan akar tunggal, salah. 2D, bawang merah dengan umbi lapis, betul. 3C, 3 lengkuas dengan geragih, salah. Berarti salah. C, 3 dan A, lengkuas dengan akar tunggal, betul. 4B, ubi jalar dengan umbi batang, betul. Jadi jawabannya adalah C. Yang D kita cek. 3B, lengkuas dengan umbi batang, salah. Ya, lengkuas tadi adalah akar tinggal atau rizoma atau rimpang. 12. Pasangan yang tepat antara nama hewan dan proses pembuahan. Jadi proses pembuahan ada dua, internal yang terjadi dalam tubuh induk betina biasanya, dan eksternal yang terjadi di luar tubuh induk betina. Coba paus. Paus pembuahan eksternal. Paus ini adalah mamalia. Mamalia biasanya internal. Katak, katak biasanya eksternal. Kupu-kupu eksternal. Salah juga, kupu-kupu internal. Elang internal, betul. Yang betul adalah D, elang internal. Burung-burungan biasanya internal. Kalau kata ikan itu eksternal. 13. Cara perkembangbiakan hewan dengan vegetatif, ya, vegetatif tanpa perkawinan atau aseksual, membelah diri dan ovipar. Oviparnya salah. Vivipar dan ovipar ini kedua-duanya dengan generatif atau perkawinan. Bertelur dan melahirkan. Sama, bertelur ovipar, melahirkan vivipar. Fragmentasi dan tunas. Ya, ini perkembangbiakan tidak membutuhkan perkawinan, tidak membutuhkan jantan dan betina. Jadi 13D. 14. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Berdasarkan data tersebut, ciri-ciri hewan vivipar. Ciri-ciri vivipar ya. Kita cek, memiliki rahim. Betul ya. Jadi 1 betul. Menutup tubuh berupa buru, salah. Yang ada nomor 2 berarti salah. Berarti tinggal A, B atau D. Nomor 1 betul. Mempunyai kelenjar susu, betul. 3 betul. Kemudian bernapas dengan paru-paru, betul. Tidak mengalami masa mengandung, salah. Jadi yang betul adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, 4 B. Ya, nomor 14 B yang betul. Nomor 15. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri. Ya, ini adalah amoeba, betul. Jawabannya betul adalah A. Ya, betul A. Yang C, ini B dulu. B bintang laut itu dengan fragmentasi. D itu hidra dengan tunas. Dan ini apa ini ya? Itu nama kayak apa nah, oktopus itu apa? Ya, oktopus ini. Yang kalau belah diri yang amoeba. 16. Perhatikan gambar berikut ini, gambar apa? Gambar kelelawar. Nah, gambar berkembang biak dengan apa kalau kelelawar? Kelelawar merupakan mamalia, maka berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. C. 17. Hewan berikut yang berkembang biak dengan ovovivipar. Jadi bertelur kemudian melahirkan, bertelur melahirkan. Ikan pari, betul. Kadal, sebagian kadal betul. Ular buah, betul. Kita jawabannya A. Jadi tidak semua kadal dengan ovovivipar, ada kadal yang dengan ovipar. Bunglon, iguana, cicak. Cicak jelas bertelur, jadi salah. Kalau bunglon dan iguana mungkin termasuk bangsa kadal, mungkin ada yang ovovivipar, tapi cicak jelas ovipar. Ular piton, ikan hiu, singa laut.
Nah, ikan hiunya mungkin sebagian ada yang ovovivipar, singa laut itu mamalia, jelas salah. Kura-kura bertelur, duyung, ular. Ini ada yang bertelur, jadi salah. Yang betul adalah A. 18. Anemon laut merupakan hewan berkembang biak dengan cara apa? Ya, jadi ada dua jawaban nih sebenarnya. 18 adalah fragmentasi bisa, tunas juga bisa. Ya, ini Pak Anto sudah ada membaca sumber, ada dua macam. 19. Contoh hewan yang berkembang biak dengan seperti gambar. Nah, berkembang biak ya, ini adalah cacing planaria yang cacing itu apa nama dibelah ya, dibelah menjadi tiga, satu dua tiga. Ini yang kepala bisa jadi individu baru, kemudian ekor bagian ekor jadi bisa individu baru. Ini tengah seharusnya juga ada jadi individu baru. Jadi ada menjadi tiga ketika dipotong. Ini ada namanya cacing pipih atau salah satu jenisnya adalah planaria. Nomor 20 terakhir. Ya, perhatikan tabel berikut pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya. Kita cek. Hidra dan tunas betul, berarti satu betul. Planaria bertelur. eh, Kalau alaminya nanti yang generatifnya mungkin nanti coba Pak Anto cek. Tapi biasanya kalau vegetatifnya adalah dengan cara fragmentasi. Kadal dan bertelur melahirkan. Ya, kadal ada sebagian yang bertelur dan melahirkan. Ya bisa jadi ada ya juga yang bertelur. Jadi bisa juga jawabannya yang mungkin adalah B. Tapi kita cek nomor 2. Dua tadi sementara belum tepat karena fragmentasi. Ular ular itu dengan bertelur. Jadi salah nomor 4. Jadi betul adalah B. Nomor 20 B. Nanti untuk jawaban apakah planaria juga bisa dengan generatif bertelur apa tidak, nanti saya Pak Anto cantumkan di kolom deskripsi. Tapi untuk sementara planaria hanya bisa dengan vegetatif yaitu dengan fragmentasi. Untuk lebih jelasnya apakah bisa bertelur apa tidak karena sebagian apa cacing itu bisa dengan bertelur tapi planaria kita cek dulu. Terima kasih semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.